Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia akan memperketat keselamatan kereta dengan menerbitkan sekitar 1.800 perlintasan sebidang di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian evaluasi total mulai dari operasional hingga sumber daya manusia. Informasi lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara di Jakarta. Selamat siang Adi, bagaimana dengan pengetatan yang dilakukan pemerintah terkait dengan perlintasan sebidang agar peristiwa kecelakaan serupa ini tidak terulang kembali? Ya, Febrian, tentunya insiden yang melibatkan kereta komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada hari Senin kemarin ini menjadi momentum penting untuk dilakukannya evaluasi menyeluruh, baik itu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai regulator dan juga PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI sebagai operator. Kemarin pada saat Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban di RSUD Bekasi, ini Presiden Prabowo Subianto sempat melakukan rapat singkat dengan Menteri Perhubungan, lalu kemudian Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang pada intinya ada instruksi-instruksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar ini dilakukan evaluasi total dan juga dilakukan pembenahan begitu terkait dengan sistem perkeretaapian di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlintasan sebidang yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa yang merupakan wilayah padat penduduk. Dan setelah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, PT Kereta Api Indonesia langsung melakukan langkah-langkah signifikan. Ada beberapa langkah pengetatan khususnya di perlintasan sebidang yang dilakukan dan juga diambil oleh pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia. Tentunya yang pertama adalah pembenahan dan juga melihat lagi perlintasan-perlintasan resmi yang ada di Indonesia. Apakah ini sudah sesuai standar atau tidak? Apakah sudah dilengkapi dengan palang yang memadai sesuai SOP dan juga apakah sudah dijaga dengan baik atau tidak? Ini akan dilakukan evaluasi dan juga akan ditinjau kembali. Lalu kemudian akan dilihat juga perlintasan-perlintasan yang ada ini apakah sudah sesuai standar atau tidak. Jika ini tidak sesuai standar dan dinilai membahayakan, maka PT Kereta Api Indonesia tidak segan-segan menutup perlintasan tersebut, apalagi perlintasan liar begitu ya yang ada di sepanjang jalur kereta api yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini. Tentu kalau kita lihat misalnya ada perlintasan-perlintasan yang hanya dijaga oleh warga dengan peralatan seadanya begitu ya. Apabila ini berpotensi membahayakan, ini akan dievaluasi oleh PT Kereta Api Indonesia karena seharusnya perlintasan sebidang ini punya peralatan yang canggih, ada sensor juga di palangnya untuk bisa mendeteksi keberadaan kereta begitu ya, sehingga tidak membahayakan pengguna jalan ataupun pengguna jasa kereta api itu sendiri. Lalu kemudian kalau dilihat perlintasan seperti yang ada di Bekasi Timur, tempat insiden kecelakaan kemarin, ini jumlahnya di seluruh Pulau Jawa kurang lebih ada 1.800. 1.800 ini diinventarisir dan juga harus segera diselesaikan seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu dibuat palang yang sesuai standar ataukah jika itu berada di tempat yang padat lalu lintasnya, maka opsinya adalah dibuatkan flyover. Seperti yang di Bekasi ini nanti akan dibuat flyover dan akan diberi bantuan dana oleh Presiden untuk dibuatkan flyover juga. Selain itu juga tentunya intinya adalah PT Kereta Api Indonesia tidak akan berkompromi dengan keselamatan. Warga juga diminta ketika ada perlintasan resmi yang sudah dijaga, harus sabar begitu ya, jangan sampai melanggar. Nah, ketika ada perlintasan liar yang sudah ditutup, jangan sampai dibuka kembali. Berikut kita simak bersama pernyataan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin. Kami sudah mendapatkan arahan kemarin berdua dengan Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka satu, menghalangi visibility dari masinis kami. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, ya, perlintasan yang resmi dan yang dipasang peralatan itu tidak hanya simple hanya pakai portal, itu ada alat sensor di dalamnya. Itu yang pertama kami minta dari masyarakat. Yang kedua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi.
Iya Febrian, selama ini masalahnya adalah misalnya untuk palang ini, ketika berada di jalan nasional tanggung jawab pemerintah pusat, di jalan daerah misal tanggung jawab provinsi ataupun kabupaten kota. Ini tentu menjadi masalah juga dan kemarin Presiden sudah berkomitmen 1.800 itu dibereskan semua. Sudah dihitung anggarannya adalah kurang lebih 4 triliun rupiah yang akan disiapkan begitu ya untuk membereskan perlintasan-perlintasan tersebut. Kurang lebih satu perlintasan itu biayanya adalah 1 sampai 3 miliar. Lalu masalah yang kedua adalah selama ini untuk prasarana kereta api ini meskipun PT KAI adalah operator tunggal tapi prasarananya ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Dan kemarin dikatakan oleh Budi Purwagandi, Menteri Perhubungan, bahwa prasarana kereta api ini akan diserahkan ke PT Kereta Api Indonesia. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kemenhub benar-benar berperan sebagai regulator dan juga PT Kereta Api Indonesia sepenuhnya akan menjadi operator. Dan juga tentunya teknologi kereta api juga harus dibenahi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dan ini menjadi komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan kemarin dan kita tunggu realisasinya. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio Febrian. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.